bahwasanya mabda itu atau istilah lainnya ada ideologi memiliki dua syarat utama, yaitu ada berkaitan dengan akidah yang menjadi landasan, kemudian yang kedua adalah nizam ataupun aturan-aturan yang ada di dalamnya. Kemudian muncul pertanyaan, apakah Islam itu ada sebagai sebuah mabda? Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu ta'ala mendefinisikan mabda dengan kalimat aqidatun aqliyatun yanbasiku anha nizaman. Mabda itu adalah akidah akliyah, ya, akidah yang rasional, yanbasiku anha nizamun, yang terpancar dari akidah tadi nizamun, aturan. Akidah menjadi landasan terhadap pemikiran ataupun berbagai macam pengaturan-pengaturan di dalam kehidupan. Sedangkan nizam adalah berkaitan dengan peraturan ataupun solusi terhadap problem-problem kehidupan yang terjadi, bagaimana tata cara melaksanakan daripada solusi tadi, menjaganya atau bahkan mengemban daripada solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut itu. Berangkat daripada definisi tadi, bahwasanya mabda itu atau istilah lainnya ada ideologi memiliki dua syarat utama, yaitu ada berkaitan dengan akidah yang menjadi landasan, kemudian yang kedua adalah nizam ataupun aturan-aturan yang ada di dalamnya. Kemudian muncul pertanyaan, apakah Islam itu ada sebagai sebuah mabda? Di dalam definisi yang lain beliau mengatakan bahwasanya Islam pun terdiri aqidatun wa nuzum. Islam itu ada terdiri dari akidah wa nuzum dan berbagai macam peraturan-peraturan. Akidah yaitu adalah menjadi landasan, yaitu keimanan kepada Allah dan seterusnya. Yang kemudian kedua ada nizam, adalah berbagai macam aturan-aturan yang mengatur terhadap seluruh aspek kehidupan. Sehingga Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu ta'ala beliau mendefinisikan Islam dengan ad-dinul ladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammadin litan'azimi alaqatil insani bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Bahwasanya Islam itu ada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan Khalik, dengan sang Khalik, manusia dengan dirinya dan manusia dengan yang lainnya. Yang kemudian beliau memberikan rincian bagaimana aturan Islam tadi, hubungan manusia dengan Khaliknya itu mencakup terhadap akidah dan ibadah. Kemudian aturan berkaitan dengan manusia dengan dirinya itu berkaitan dengan akhlak, pakaian, minuman ataupun adah makanan. Sedangkan yang berkaitan dengan mengatur kehidupan manusia dengan yang lainnya ada mencakup terhadap aturan muamalah ataupun ada sanksi-sanksi yang bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran di dalam kehidupan. Ya, berangkat daripada definisi tadi bahwasanya Islam bukan hanya sebagai sebuah ajaran yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan belaka, ataupun Islam bukan hanya sekedar mengatur terhadap aturan-aturan ritual belaka, ataupun adalah berkaitan dengan moral, akhlak daripada manusia ataupun umat Islam secara khususnya. Tetapi Islam adalah sebagai sebuah ajaran yang mengatur terhadap seluruh aspek kehidupan, terhadap seluruh aspek kehidupan yang ada di dalam kehidupan manusia, yaitu baik tadi berkaitan dengan akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dan termasuk berbagai macam hal yang ada di dalam kehidupan ini.
yaitu aspek pendidikan, kemudian pemerintahan, politik, kemudian berbagai macam sanksi dan lain sebagainya. Maka berangkat daripada definisi itu, ya, maka Islam adalah sebagai sebuah mabda, ideologi yang mampu untuk mengatur kehidupan manusia menuju kepada kesejahteraan dan ketentramannya, mampu untuk memberikan solusi-solusi terhadap berbagai macam problematika yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia dan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan, baik itu di dunia apalagi di akhirat kelak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu Alkitab yang fungsinya adalah tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada mampu untuk menjelaskan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia. Berarti ada berkaitan dengan persoalan, berkaitan dengan solusinya, ataupun berkaitan dengan hukum-hukum yang terjadi di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan manusia itu. Maka dalam ataupun ada gambaran secara umum yang terdapat di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran atau dalam sunnahnya Rasulullah SAW, bahwasanya kita ketahui yang diatur oleh Quran ataupun hadis ataupun yang digali oleh para ulama yang bersumber kepada dua rujukan utama ataupun ditambah dengan qiyas dan ijma'nya, bukan hanya pada persoalan-persoalan individu belaka, tetapi ada persoalan-persoalan kehidupan manusia seluruhnya, termasuk di dalamnya ada kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka oleh karena itulah bahwasanya Islam ada sebagai sebuah mabda, sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah pandangan hidup yang mengatur terhadap seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karena itulah kita wajib untuk meyakini bahwasanya Islamlah yang layak untuk diterapkan, Islamlah yang layak yang akan mampu memberikan solusi-solusi kehidupan, dan Islamlah yang layak untuk diemban, disebarkan di tengah-tengah manusia untuk menyelamatkan manusia dari jurang kerusakan dan kehancuran menuju ke kebahagiaan yang hakiki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.